Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali saudara. Kali ini saya hadir lagi untuk Anda dan untuk program acara talk show spesial Pasar Aman ya, yang akan hadir setiap Selasa di pekan kedua dan juga pekan keempat. Dan hari ini kita mengupas seputar pengawasan keamanan pangan, sayuran dan buah segar, dan hadir di studio bersama saya kali ini ada Bapak Kepala Dinas Ketahanan Pangan. Kita ucapkan selamat datang kembali Bapak Muhammad Nur. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat Pak Kadis? Alhamdulillah baik. Baik. Nah ini temanya menarik seputar pengawasan keamanan pangan, sayur dan buah segar. Nah langsung saja Pak, silakan nih. Ya makasih. Terkait dengan tema kita pada pagi hari ini yaitu pengawasan keamanan pangan, sayuran dan buah segar. Karena kita di sini ada kolaborasi dari beberapa instansi terkait di Gadis Paman, yaitu gabungan dinas Pasar Aman. Yang sementara ini kami dalam beberapa instansi yaitu Dinas Kesehatan, Perdagangan, Dinas Pertanian, Lingkungan Hidup, maupun dari Dinas Perhubungan maupun dari Satpol PP. Dan terkait juga dengan Dinas Ketahanan Pangan. Di sini kita berkolaborasi bagaimana supaya pangan-pangan yang ada di pasar tersebut aman dikonsumsi oleh masyarakat. Nah terkait dengan itu pula Mbak, bahwa untuk Dinas Ketahanan Pangan, kami mengadakan pengawasan keamanan pangan itu sayuran dan buah segar. Karena kita hal ini tidak bisa dipungkiri bahwa kadang-kadang ada juga pengusaha atau pedagang nakal yang ingin mencampurkan sayuran tersebut maupun buah segar terhadap bahan-bahan yang berbahaya seperti pestisida maupun formalin. Nah itulah dengan hal ini maka Dinas Ketahanan Pangan turun terjun ke lapangan untuk bagaimana menganalisa semua bahan-bahan tersebut dan berkolaborasi dengan beberapa instansi yang terkait di dalamnya, Gadis Paman. Untuk itu kami dari beberapa ke tim yang sudah terjun ke lapangan dari hari ini, bahwa setelah kami mengadakan penelitian terkait dengan pengamanan sayur segar dan buah segar, alhamdulillah untuk sementara masih negatif, Mbak Ika. Dan tetap kita harus tetap berjuang untuk melihat, karena jangan sampai juga kita artinya terlena dengan situasi. Ya betul, situasi sudah aman ternyata pedagang juga melihat situasi itu bahwa tim ini tidak turun lagi ke lapangan sehingga dia berbuat lagi yang tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Nah, kita tetap terjun ke lapangan baik mulai hari Rabu dan Sabtu untuk melakukan pengawasan keamanan sayur segar dan buah segar tersebut. Oke, tapi kalau boleh tahu dan di-share ke pemirsa, Pak Kadis Tabe, kapan terakhir dilakukan sidak itu? Kalau boleh saya bilang sidak begitu. Iya betul. Kemarin ya waktu hari Sabtu kita melakukan pemantauan dan insya Allah besok lagi hari Rabu. Jadwal kami itu setiap Rabu dan Sabtu untuk melakukan pemantauan. Karena pada hari itu juga hari-hari seperti Pasar Sumpang yang merupakan hari-hari pasar, sehingga kita terjun ke lapangan untuk melihat apakah sayuran dan buah segar ini tidak mengandung pestisida maupun formalin. Demikian juga dengan instansi yang terkait lainnya, seperti untuk melihat apakah itu tidak mengandung boraks atau lain-lainnya yang sangat berbahaya untuk kesehatan masyarakat. Oke, tapi selain daripada itu Pak Tabe, ini kan boleh dibilang begini. Iya. Konsumsi sekarang masyarakat konsumsi akan buah dan sayur itu apalagi selama COVID ya. Salah satu multivitamin alami yang bisa didapatkan melalui buah dan sayur begitu. Orang sudah mulai concern daripada kualitas daripada buah dan sayur kita. Tapi kan melihat begini Pak, sekarang banyak sekali pasar-pasar buah dadakan, entah itu di mobil, entah itu mungkin tiba-tiba awalnya jualan apa, tiba-tiba buka lapak buah-buahan. Nah, sedangkan kan kalau tadi kita katakan berbahaya itu formalin dan zat-zat kimia, padahal sebenarnya ada yang jauh lebih menurut saya kualitasnya menurun karena sudah terlalu lama
Oh iya. Ya, sampai kadang-kadang mohon izin kemarin saya beli di salah satu ini ya, semangka, Iya. pas saya buka sudah tidak bersatu padu di dalam. Berarti sudah lama begitu. Iya. Nah, bagaimana untuk yang seperti itu? Oh iya. Aha. Makasih Mbak. Terkait dengan hal itu memang kita harus mengingatkan juga kepada masyarakat bahwa kadang kita terlena dengan penampilan. Ya. Penampilan bahwa masih segar ternyata sudah tidak layak konsumsi lagi. Nah, kami ada beberapa trik untuk melihat itu, bahwa kita melihat apabila kulit buah tetap kencang, nah kita itu perlu waspadai. Kadang-kadang sudah berbulan masih kencang. Dan hal ini kita akan bertanya juga kepada penjual atau pedagang, buah ini kapan sudah, kan kadang-kadang juga penjual itu ada yang jujur, ada yang tidak jujur. Ya. Katakanlah buahnya ini baru ya, kadang kan dikatakan baru. Pasti baru ya. Padahal sudah lama. Maka kejelian dari kita ini melihat apabila buahnya masih kulitnya masih kencang, itu kita harus waspadai apakah ini sudah lama atau tidak. Kemudian kita kadang-kadang juga terlena juga seperti jeruk, anggur dan apel itu paling sering diformalin. Jadi informasi kepada masyarakat, kita waspada kepada jeruk, anggur maupun dari apel yang sering juga diformalin karena melihat penampilannya. Biasa kadang-kadang begitu, saya kira itu. Oke, jadi sebenarnya kembali lagi ya bahwa menjadi konsumen yang cerdas itu perlu. Iya, betul. Aha. Apalagi memang kalau di Parepare memang kita tidak bisa apa ya, memang harus kejelian yang betul-betul diperlukan karena Parepare memang ini kan kota niaga ya. Semua sumber-sumber istilahnya tempat entrepreneur gitu di sini. Nah, entah itu barang bagus atau tidak, kembali lagi yang mau beli. Namun tetap kami dari pemerintah tetap berupaya untuk melakukan pengawasan terkait keamanan pangan segar tersebut. Karena jangan sampai juga kita katakan tetap kita memantau baik pasar-pasar di pasar maupun pedagang-pedagang dadakan itu kita pantau, karena kadang-kadang dari situ juga seperti pedagang-pedagang mobil, tiba-tiba ada mobil yang bawa bahan-bahan makanan terkait dengan buah maupun sayur. Nah, itu perlu diwaspadai juga karena tetap kita melakukan, misalnya juga ada demikian, mungkin dari masyarakat bisa mengkonfirmasi ke kami, ke Dinas Ketahanan Pangan untuk melihat kondisi pedagang tersebut, sehingga jangan sampai, makanya perlu di sini ada kerjasama antara masyarakat dengan pemerintah, dalam hal ini Dinas Ketahanan Pangan maupun dinas-dinas lain, karena kami adalah merupakan perpanjangan tangan dari Bapak Wali Kota untuk bagaimana supaya masyarakat Kota Parepare khususnya ini betul-betul terhindar dari namanya bahan berbahaya dari pangan-pangan segar tersebut. Ya baik, untuk itu Pak Kadis kita jedah dulu. Saudara jangan kemana-mana, saya masih akan segera kembali selepas ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Harmanikam, Suradi Sugierto, saya Trianti Sulaiman, saya Sultan Hasanah, hadir di layar televisi Anda dengan suguhan informasi yang telah dirangkum tim redaksi kami. Kita mulai news update selengkap. Peduli FM. Pendengar, mari kenalan lebih dekat dengan kami. Klik tombol like di Facebook fanpage Radio Peduli 96,9 FM dan live streaming di rpp.pareparekota.go.id atau dengarkan kita juga melalui aplikasi RDio. Download aplikasinya di Play Store secara gratis. On your radio, on your mobile, and Online. your number one hit music station. 96.9 Radio Peduli FM.
pemirsa masih bersama kami dengan Bapak Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Mbak Muhammad Nur. Bagaimana ini pengawasan keamanan pangan terkhusus untuk buah dan sayur seperti itu. Tapi kalau saya Pak Kadis izin tabe, kalau mau cari yang berkualitas saya kira langsung ke Ketahanan Pangan deh, ke kantor ketahanan. Iya, di sana kan ada biduan nih, di sana juga ada sayur-sayuran yang istilahnya boleh petik sendiri. Boleh, ya betul. Boleh petik sendiri. Jadi istilahnya kembali ke konsumen yang cerdas, tapi pengawasan yang ketat tetap terus dilakukan. Iya. Ya. Ya, tetap kita melakukan pengawasan ketat terkait dengan beberapa instansi. Kalau Dinas Ketahanan Pangan terkait dengan pestisida maupun formalin, Dinas Pertanian mungkin juga formalinnya juga melihat dari seperti daging ayam, ikan dan lain-lain. Begitu juga dengan perdagangan melihat dari masa expirednya barang tersebut. Demikian juga dari lingkungan hidup terkait dengan barang-barang yang betul-betul layak dikonsumsi. Okay. Demikian juga dengan Dinas Kesehatan. Istilahnya kolaborasi dari semua stakeholder yang terkait ya. Iya. Karena tujuannya itu bagaimana supaya masyarakat kita Kota Parepare ini betul-betul aman mengkonsumsi pangan-pangan yang begitu beredar di masyarakat. Iya, tapi ini sebelum, karena setelah ini sebenarnya beliau benar-benar meluangkan waktu karena sejogjanya beliau ini menghadiri kegiatan yang tidak kalah pentingnya dibandingkan menyapa pemirsa di rumah. Tapi ini kan Pak, kalau macam buah-buahan kan memang kita banyak dikirimi, ya karena kita memang beberapa buah memang kita komoditasnya tidak ada di sini. Nah, tapi kan kalau sayur-sayuran saya pikir kita bisa memproduksi sendiri kan. Sejauh ini menurut pengawasan dari Ketahanan Pangan sendiri dan stakeholder terkait untuk produksi sayuran kita, penggunaan pupuknya ini sejauh ini apakah sudah ramah lingkungan atau sudah food grade-nya atau gimana itu? Terkait dengan penggunaan pupuk untuk di wilayah Kota Parepare, alhamdulillah itu sudah sesuai dengan ramah lingkungan. Cuma kadang-kadang kita kan juga masih kadang ada beredar dari sayur-sayuran itu dari Enrekang. Dari Enrekang, dan menurut informasi dari teman-teman juga biasa kadang-kadang dari sayur-sayuran dari Enrekang penggunaan pestisida kadang melampaui dari batas yang sewajarnya. Nah, itulah perlu diwaspadai. Nah, kita kadang-kadang juga setelah kita mengadakan penelitian di lapangan, mengambil sampel dan melihat, dan kita bertanya kepada pedagang, ini sumbernya dari mana? Ya, kadang-kadang itu sumbernya dari Enrekang. Iya. Dan setelah kita meneliti, ya mungkin juga ada, ya tidak semuanya pedagang begitu juga, mungkin ada 1-2 pedagang yang nakal untuk bagaimana supaya pangannya ini yang diperdagangkan tetap kelihatan segar dan awet. Namun istilahnya usia penjualannya panjang. Namun di sisi lain ternyata itu mengandung bahan-bahan berbahaya seperti pestisida maupun formalin. Kira itu. Baik, dan ini juga penting karena sekarang teknologi untuk mengawetkan makanan sudah terlalu banyak, betul. dan sumber informasi untuk proses pengawetan itu sudah juga tersedia banyak. Jadi ini penting untuk kita bersama, jangan sampai kita tertipu hoax dan terlena. Tapi yang terakhir Pak Kadis, ada yang disampaikan kepada pemirsa di rumah untuk lebih semakin jeli untuk memilih buah dan sayuran yang bisa dikonsumsi untuk keluarga. Makasih kepada masyarakat yang betul-betul mengkonsumsi buah maupun sayuran segar. Kita harus memang jeli melihat sayur-sayuran tersebut maupun buah-buahan. Pertama, untuk sayuran, kita jangan terlena dengan melihat keutuhan sayur tersebut. Keutuhan dalam arti bahwa sayur tersebut tidak ada lubang-lubangnya misalnya, atau misalnya ada ulat. Misalnya ada ulat satu, yaitu kita yakin bahwa itu tidak mengandung pestisida. Kemudian kita juga mengharapkan kepada masyarakat, apabila membeli sayuran kemudian didapat ada bercak-bercak putih, usahakan jangan dibeli karena itu mengandung pestisida yang sudah kering gitu. Ada bercak-bercak. Kemudian terkait dengan buah segar, kita melihat juga dari sisi luarnya, yaitu apabila kelihatan masih segar namun di dalamnya sudah kelihatan buahnya tidak terlalu memungkinkan, tidak sesuai dengan penampilan di luarnya, itu perlu juga diwaspadai bahwa ini sudah tidak layak untuk dikonsumsi. Sekira itu. Kemudian kami juga informasikan kepada masyarakat bahwa ke depan nanti lagi ini, setelah pasar aman,
akan muncul lagi namanya Kelurahan Pangan Aman. Pangan Aman ini adalah merupakan juga kolaborasi dari beberapa instansi terkait di dalamnya yang sama dengan Pasar Aman. Dan tujuannya ini adalah untuk bagaimana supaya masyarakat Kota Parepare betul-betul dalam mengkonsumsi pangan-pangan ini terjamin kesehatannya dan terjamin mutunya, sehingga tingkat kesehatan Kota Parepare masyarakatnya betul-betul terjaga oleh dalam hal ini dalam mengkonsumsi pangan-pangan sayur maupun buah segar. Oke. Ini penting sekali untuk menjadi perhatian kita bersama. Dan terima kasih sekali lagi kepada Pak Kadis sudah meluangkan waktu dari segenap rutinitas yang begitu padat ya. Bisa kembali mengingatkan kepada kita semua untuk lebih berhati-hati, lebih lihai untuk memilih produk makanan, terkhususnya untuk buah dan sayur. Jadi kadang-kadang kita memilih buah dan sayur untuk entah untuk diet kah atau mungkin pola hidup yang sehat, malah penyakit yang masuk. Jadi ini harus kita hindari lebih awal dengan penyampaian dari Bapak Kepala Dinas Ketahanan Pangan. Terima kasih sekali lagi Bapak, selamat beraktivitas. Dan saudara, sampai di sini saya menemani Anda untuk program acara Talk Show Pasar Aman ya. Semoga ini bermanfaat untuk Anda dan sampai ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.